Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Nanda Putri, mahasiswa semester 1 dengan NIM 213020702101, Prodi Ilmu Administrasi Negara dari kelas A. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang berbicara untuk keperluan akademik. Apa sih itu berbicara? Berbicara yaitu bentuk komunikasi yang menggunakan media bahasa melalui proses penuangan gagasan dalam bentuk ujaran-ujaran. Ujaran-ujaran yang muncul merupakan perwujudan gagasan, pikiran, dan perasaan yang menjadi bentuk ujaran. Secara umum, berbicara dapat diartikan sebagai suatu penyampaian maksud, ide, pikiran, dan isi hati seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan, sehingga maksud tersebut bisa dipahami oleh orang lain. Berbicara dapat berlangsung apabila memenuhi persyaratan-persyaratan. Yang pertama, komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan. Yang kedua, pesan, yaitu isi pembicaraan. Yang ketiga, komunikan, yaitu orang yang menerima pesan. Yang keempat, media, yaitu bahasa lisan. Yang kelima, sarana, yaitu tempat, waktu, suasana, dan alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut. Yang keenam, interaksi, yaitu interaksi satu arah, interaksi dua arah, atau multi arah. Kemampuan berbicara yang baik ini sangat diperlukan dalam berbagai bidang. Contohnya, pendidik yang perlu menguasai berbicara agar dapat menyampaikan informasi dengan baik kepada muridnya. Berbicara ini dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, berdasarkan situasi berbicara dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, berbicara formal, yaitu berbicara yang terikat pada aturan. Yang kedua, berbicara non-formal, yaitu berbicara yang tidak terlalu terikat pada aturan. Yang kedua, berdasarkan keterlibatan pelaku dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, berbicara individual, yaitu berbicara yang dilakukan oleh seorang atau pelaku, contohnya seperti pidato. Yang kedua, berbicara kelompok, yaitu berbicara yang melibatkan banyak pelaku atau kelompok, contohnya seperti debat ataupun diskusi. Yang ketiga, berdasarkan alur pembicaraannya dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, berbicara monologis, yaitu kegiatan berbicara yang dilakukan searah. Yang kedua, berbicara dialogis, yaitu kegiatan berbicara yang dilakukan dua arah. Nah, sebagai salah satu unsur kemampuan berbahasa ini, berbicara sering dianggap sebagai suatu kegiatan yang berdiri sendiri. Dalam praktiknya pun, pengajaran berbicara dilakukan dengan menyuruh murid berdiri di depan kelas untuk berbicara. Dalam penyusunan bahan berbicara, topik pembicaraan akan dinilai baik apabila menarik bagi pendengar maupun pembicara. Misalnya, aktual dan relevan dengan kepentingan partisipan. Untuk topik pembicaraan itu mudah untuk dipahami, perlu disusun naskah secara sistematis, seperti sesuai dengan urutan waktu, tempat, dan akibat. Selanjutnya, ada beberapa macam berbicara untuk keperluan akademik. Yang pertama, ada presentasi. Presentasi adalah suatu proses pertukaran informasi, gagasan, dan pikiran di antara 2 orang atau lebih dalam berkomunikasi. Hal ini bertujuan untuk menginformasikan, menghibur, dan menggerakkan untuk bertindak. Berikut persiapan yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan presentasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kenali lebih dulu audiensnya. Yang kedua, kuasai materi. Yang ketiga, membuat outline. Yang keempat, mempersiapkan alat peraga atau alat bantu. Yang kelima, persiapkan introduction. Yang keenam, siapkan penutup. Selain mempersiapkan hal-hal sebelum presentasi, kita juga perlu memperhatikan pada saat pelaksanaan presentasi, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, kuasai alat peraga yang digunakan. Yang kedua, kuasai diri sendiri. Yang ketiga, jangan membelakangi audiens. Yang keempat, jangan membaca materi presentasi. Yang kelima, gunakan terminologi yang umum. Yang keenam, singkat dan padat agar presentasi bisa selesai tepat dengan waktunya. Yang ketujuh, bicara dengan lugas dan tegas. Yang kedelapan, selingi dengan sedikit humor atau candaan agar saat presentasi tidak terlalu tegang. Yang kedua, seminar. Seminar adalah satu pertemuan yang di sini semua pesertanya terlibat aktif. Di dalam seminar ini yang dimaksud tidak ada pembicara dan peserta seperti yang dikenal pada seminar pada umumnya. Tidak ada perbedaan antara pembicara dan peserta. Seminar ini bertujuan untuk mengeksplorasi sebuah ide. Hal yang perlu diperhatikan agar seminar berjalan dengan baik dan lancar adalah sebagai berikut. Yang pertama, ruangan yang memadai. Yang kedua, adanya peserta. Yang ketiga, moderator. Yang keempat, jalannya seminar. Yang ketiga, berpidato dalam situasi formal. Kegiatan berbicara formal adalah kegiatan berbicara yang dilakukan dalam situasi atau acara formal. Kegiatan berbicara formal ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu monolog dan dialog. Berbicara monolog adalah bicara satu arah yang artinya dalam kegiatan berbicara tersebut tidak ada interaksi antara pendengar dan pembicara. Contoh kegiatan berbicara yang bersifat monolog yaitu pidato atau sambutan dan memandu. Memandu yang dimaksud adalah memandu acara atau memandu sebuah wisata. Sedangkan berbicara dialog adalah berbicara dua arah atau lebih untuk mengambil satu bagian dalam proses pembicaraan. Contoh kegiatan berbicara yang bersifat dialog yaitu wawancara atau diskusi. Diskusi yang dimaksud seperti seminar dan simposium. Faktor-faktor keterampilan berbicara formal adalah faktor kebahasaan dan faktor non-kebahasaan. Faktor kebahasaan meliputi keberanian, kelancaran, kenyaringan suara, pandangan, gerak-gerik, penalaran, dan sikap wajar. Yang keempat atau yang terakhir yaitu belajar mengajar. Proses belajar adalah interaksi antar berbagai unsur, yakni dengan unsur utama adalah siswa, kebutuhan berbagai sumber, serta situasi belajar yang memberikan kemungkinan kegiatan belajar. Proses belajar mengajar ini tidak terlepas dari 3 komponen utama, yaitu guru, siswa, dan bahan ajar. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.